Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syakiran tayyiban wa mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Anak-anak sekalian, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Nah, puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu belajar meski dengan metode atau cara pembelajaran jarak jauh. Salam dan salawat semoga disampaikan pada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai materi kita hari ini, jangan lupa kalian pastikan sudah berada di tempat belajar kalian dengan dihadapkan oleh buku LKS, sudah selesai melaksanakan sholat sunnah duha dan sudah mandi tentunya, karena dalam kondisi saat ini kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, anak-anak sekalian, materi kita hari ini adalah perkembangan agama Islam di Indonesia. Nah, sebagaimana kalian ketahui, pada pembelajaran pekan lalu sudah sempat kita bahas tentang awal mula masuknya ajaran Islam di wilayah Nusantara atau Indonesia saat ini, yaitu berawal dari masuknya para pedagang dari Timur Tengah, baik itu dari Gujarat maupun dari Persia. Ya, Gujarat dan Persia ini adalah dua kelompok pedagang Muslim yang memang mereka memiliki misi, memiliki mengemban misi penyebaran ajaran Islam ke seluruh pelosok dunia, ya. Nah, dalam hal ini mereka menyebarkan ke wilayah Asia, ya, terutama yang kita bahas di wilayah Indonesia. Nah, sempat saya sampaikan pada pembahasan pekan lalu, ya, orang-orang Gujarat dan Persia ini membuat sebuah camp, ya, tempat pemukiman, ya, kemudian mereka berinteraksi dengan orang-orang yang ada di wilayah yang mereka singgahi, hingga pada akhirnya mereka menikahi dengan wanita-wanita yang ada di Indonesia, kemudian memiliki anak dan keturunan hingga membentuk sebuah perkampungan, ya. Dari perkampungan Muslim ini kemudian membentuk sebuah desa. Nah, yang desanya adalah nanti desa-desa yang memiliki dan menganut ajaran Islam. Nah, dari desa mereka memperbesar lagi wilayah ke wilayah Islam ini hingga membentuk sebuah kerajaan, ya. Dari perkampungan membentuk desa, dari desa membentuk sebuah kerajaan yang pada akhirnya nanti di abad ke-14, ya, di abad ke-13 sampai 14 ini sudah banyak kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, ya. Bahkan ini menjadi sebuah kerajaan Islam dengan sebutan, ya, kesultanan, ya. Nah, di mana saja itu menyebar sebuah kerajaan-kerajaan, kita lihat, ya. Yang pertama ini, ya. Yang pertama adalah kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini adalah merupakan kerajaan Islam pertama di
wilayah Indonesia, ya, yang terletak di ujung Sumatera atau Sumatera Barat, ya, agak barat daya, ya, barat laut, ya, agak ke barat laut. Nah, Samudra Pasai ini, ya, kemudian menyebar lagi ke kerajaan Malaka, ya, kemudian membentuk sebuah kerajaan baru di wilayah Asia Tenggara, ya, tepatnya ini di Semenanjung Malaysia. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa Malaysia saat itu adalah bagian dari kerajaan yang ada di wilayah Nusantara. Jadi Malaysia itu adalah wilayah bagian dari kerajaan Islam yang ada di Nusantara, ya. Namun setelah, ya, melakukan ratifikasi, kemudian dilihat dari garis teritorial, ya, kerajaan Malaka ini pada akhirnya menyebar membentuk kerajaan-kerajaan baru, kerajaan-kerajaan kecil, ya, di pesisir wilayah Kalimantan, ya, yang berdekatan dengan Malaysia. Nah, kerajaan Malaka ini ada di Semenanjung Malaysia, ya. Kemudian, ya, setelah terbentuk sebuah kerajaan Malaysia, kerajaan Malaka maksudnya, ya, ini adalah kerajaan yang terbesar di Asia Tenggara. Ini luar biasa, berdiri sekitar abad ke-14. Nah, yang kemudian bisa kalian lihat ada kerajaan Demak namanya, ya. Kerajaan Demak ini berawal dari melemahnya kerajaan Majapahit, ya. Kerajaan Majapahit kala itu, ya, yang terkenal dengan seorang patihnya, yaitu tokoh sosok Gajah Mada, ya, yang memiliki sumpah palapa, ya. Beliau yang mencetuskan sumpah palapa. Nah, selain itu, kerajaan Majapahit juga merupakan tonggak awal, ya, dari terbentuknya sebuah hierarki hukum tertinggi di Indonesia, yaitu dengan sebutan Pancasila, ya, yang dimana Pancasila ini diambil dari sebuah kitab, ya, namanya Kitab Sutasoma, yang ditulis oleh seorang empu, ya, saat itu dari kerajaan Majapahit. Karena mulai melemah, ya, maka masuklah kerajaan-kerajaan Islam, ya. Nah, kerajaan Islam pertama di wilayah Jawa adalah kerajaan Demak, dan ini merupakan ujung tombak, ya, ujung tonggak dari menyebarnya kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Jawa, ya. Nanti ada kerajaan Sumedang Larang, kerajaan Cirebon, Banten, apalagi itu, ya, Jogja, ya, dan lain-lain, ya. Ini awal mula dari persebaran kerajaan Islam yang di Jawa. Nah, tentunya, ya, kerajaan-kerajaan Islam ini yang berkembang di wilayah Nusantara, ya, baik dari Sumatera, Jawa, Sulawesi sampai Kalimantan, ya, ini tidak serta-merta, tetapi ada faktor, ada penyebab, ya, mengapa agama Islam ini dapat tumbuh di Indonesia. Sebab yang pertama apa? Yang paling pertama adalah syarat memeluk Islam sangat mudah, ya, karena cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan
abduhu wa rasuluh, ya, atau wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka seseorang sudah dinyatakan sebagai Islam. Sebab syahadat adalah merupakan syarat atau pintu masuknya ke dalam rumah Islam. Ketika sudah bersyahadat, maka darahnya, hartanya, keluarganya, nyawanya, jiwanya itu menjadi sebuah tanggungan umat Islam. Maka haram darahnya mengalir walaupun cuma setetes. Haram, ya, nyawanya melayang. Haram badan orang Islam itu digores, ya, karena satu goresan yang ada di letak badan orang Islam, ya, maka seluruh umat Islam ini akan marah. Nah, inilah indahnya dalam Islam. Yang kedua, tidak mengajarkan kelas-kelas dalam sosial, ya, dalam masyarakat. Berbeda dengan ajaran-ajaran para kerajaan bukan Islam, ya, kerajaan-kerajaan sebelumnya. Mereka memiliki kasta. Kasta itu adalah tingkatan atau kelas sosial, ya, yang sebagaimana kasta ini dianut, ya, oleh para pemeluk agama Hindu dan Buddha, ya, dari mulai Brahma, Sudra, Waisa, Ksatria, ya, bahkan yang tertinggi adalah Brahma, yang terendah adalah Sudra. Nah, ini yang kedua. Dalam Islam tidak mengenal kasta. Semua orang Islam mulia, kecuali yang membedakan adalah ketakwaannya. Kemudian penyebaran agama Islam dilakukan tanpa kekerasan, ya. Cukup dengan negosiasi, ngobrol, walau hanya di sekedar kedai kopi. Kemudian keramahan warga masyarakat Indonesia membuka peluang masyarakat dari luar untuk bisa berinteraksi, sehingga dengan demikian penyebaran Islam ini akan mudah, ya. Yang selanjutnya adalah ritual keagamaan agama Islam lebih sederhana, ya. Tidak berbelit-belit, tidak sulit untuk melakukan ibadah dalam Islam, ya. Cukup bersuci, berwudu, mandi, kemudian melakukan sholat, kemudian dia berzakat, dia sedekah. Ini pun tidak dipaksa. Inilah kemudahan kenapa Islam itu mudah diterima di masyarakat Indonesia, ya. Nah, simpulan, ya, ini simpulan dari bahasan kita hari ini, bahwa perkembangan agama Islam di Indonesia adalah dibawa oleh para pedagang dari Gujarat dan Persia yang membentuk sebuah perkampungan, kemudian menjadi desa, selanjutnya menjadi kerajaan, yang pada akhirnya di abad ke-14 kerajaan-kerajaan Islam sudah menyebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa, ya, dengan faktor-faktor di dalam masuk Islam ini diberikan kemudahan, ya. Ini saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan pada pekan ini, ya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Bapak pribadi. Untuk hari ini belum ada penugasan, tapi nanti di pertemuan yang berikutnya kita akan ada penugasan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.